Rasanya menjadi kakak pembimbing itu senang, sukacita sekali. Dan tantangan terbesar adalah ketika mereka pasif atau diam aja. Karena kebanyakan dari mereka ada beberapa itu yang memang dalam keadaan parah dan memang perlu bantuan orang lain, sedangkan mereka nggak mau cerita sama orang tua. Jadi pembimbing remaja itu asik karena jadi berasa muda terus gak kelihatan tua. Ada serunya juga karena masa remaja itu masa-masa di mana mereka sedang menemukan jati dirinya. Jadi mereka masa-masa labil, sedang masa transisi dari yang dulunya mereka harus ikut orang tua, sekarang mereka menemukan kemauannya mereka sendiri. Apa tantangan terbesarnya adalah hadir untuk mereka, menjadi sahabat buat mereka, mentor buat mereka, jadi tempat cerita buat mereka sampai mereka bisa bertumbuh sendiri dan menemukan jati dirinya masing-masing. Memiliki anak-anak, saya merasa senang dan sangat diberkati oleh Tuhan. Namun terkadang saya merasa banyak hal yang sangat saya takutkan, yaitu terutama di dalam teknologi yang sedang maju ini, anak-anak selalu mengikuti apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, sehingga mempunyai dampak yang negatif. Itu yang saya takutkan di dalam mendidik anak. Jadi orang tua itu membahagiakan karena anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Dan tantangan terbesar bagi orang tua adalah saat mereka memiliki banyak pertanyaan, kita harus menjawab dan juga kita harus menjadi kamus buat mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan lewatkan kesempatan kali ini di bulan keluarga. Ikutilah seminar parenting yang diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 jam 6 sore. Seminar ini bisa Bapak Ibu ikuti secara onsite di gedung pertemuan GKI Ngupasan, tetapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang lain juga bisa mengikuti secara online melalui media Zoom. Sampai jumpa. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini.
patahkan hatimu. Lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemari dan ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup juga onsite gitu. Jadi hari ini ada juga jemaat yang hadir di GKI Ngupasan dan juga beberapa bisa mengikuti secara online. Nah, sebelum kita mulai nih, biar seru, kita mau main game dulu sebelum kita nanti jauh gitu ya. Kita mau mulai game dulu biar agak suasananya cair gitu. Agak suasananya cair. Nah, mungkin dari Medcom saya dibantu oleh tim media komunikasi. Di sini boleh minta tolong ditayangkan untuk peserta kita yang ikut hari ini. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu kita akan Zoom gitu kan. Silahkan yang baru duduk, silahkan duduk. Ya, kita akan main game. Permainannya adalah, ceritanya adalah sambung kata, gitu. Sambung kata. Jadi kita akan mencoba bercerita. Dan nanti Bapak Ibu yang ada di sini ini punya privilege nih, gitu. Punya privilege untuk memilih teman-teman Zoom kita yang ada di layar kaca, ada yang di LCD, gitu ya, yang ada di LCD. Nah, saya mau minta tolong buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online untuk menuliskan, ini kan sudah ada nama, gitu ya, menuliskan nomor, gitu ya. Saya akan panggil nama, kemudian nanti mohon untuk di rename, gitu ya. Semoga bisa, gitu ya. Oh, atau nggak perlu di rename sih.
biar nanti nggak bingung ya. Cukup di sini aja, tapi namanya cukup terbaca ya Bapak Ibu. Yang di sini bisa membaca nggak nama-nama yang di depan? Hah? Terlalu kecil ya? Ngeblur gitu ya. Tapi nanti bisa ada beberapa yang ada, kalau gitu agak maju ke depan aja bagaimana? Jadi bisa membaca nama-nama yang ada di depannya. Bisa sedikit kebaca ya. Yang belakang mungkin agak maju gitu biar bisa baca yang ada di depan. Jadi nanti biar seru nih gamenya gitu. Biar gamenya seru, sambung kata. Yuk ada Kak Ningrum, ayo Kak Ningrum maju di Kak Ningrum. Kak Cencen, Kak Cencen. Ayo maju. Kelihatan nggak nama-namanya? Masih nggak kelihatan? Kelihatan lah ya. Oke, saya mau kasih privilege nih buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Dan nanti permainannya adalah saya akan memulai sebuah cerita. Nah, misalkan nih saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh. Ceritanya adalah kalau saya pada suatu hari gitu. Lalu nanti Bapak Ibu yang hadir di tempat ini akan memilih nama. Misalkan nih, contoh nih, oh ada Bu Mayori gitu. Langsung saya tembaknya. Oh, misalkan ada peserta di sini bilang Bu Mayori gitu. Maka Bu Mayori harus menyambung cerita itu. Kalau saya bilang pada suatu hari, maka Bu Mayori mohon bantuan untuk menyambung dari kata hari misalkan. Pada suatu hari, lalu Bu Mayori bisa sambung hari yang panas nan terik gitu. Lalu habis itu nanti peserta yang di sini akan meminta nama lain lagi. Kemudian nama yang ada itu akan menyambung lagi dengan kata terakhir. Terik apa misalkan? Terik panas matahari. Gitu. Nanti yang terakhir lagi matahari apa? Begitu ya. Oke, seru kan? Seru kan? Nah, kalau sudah paham, nanti akan dibantu oleh Kak Elvan. Oke, siap ya Bapak Ibu. Walaupun hari ini saya perkenankan untuk bagi Bapak Ibu yang misal bisa open kamera, silakan open kamera. Tapi jika terkendala sinyal atau sedang repot di rumah, tidak open kamera tidak apa-apa. Tapi standby di sana ya, standby di sana. Oke, siap ya. Saya akan memulai sebuah cerita, tolong didengarkan. Nanti kemudian tim yang ada di sini akan memilih nama. Gitu. Jadi siap-siap yang namanya dipanggil untuk bercerita, gitu ya. Oke, siap. Ceritanya adalah pada suatu masa, ya, pada suatu masa, Kak Elvan bisa tunjuk siapapun. Pada suatu masa, oke. Ayo Chen, pilih Chen. Dewi. Oh Dewi, oke. Ada yang bernama Ibu Dewi atau Kak Dewi? Mohon untuk meneruskan ceritanya. Oh, bukan. Bukan Dewi Indrawati. Bukan. Maaf, ini Ibu Pendeta di sini. Bukan kan yang dimaksud, Chen? Oh iya. Kakak Dewi, Ibu Dewi, apakah ada di sana? Sepertinya enggak ini, Chen. Oke, pilih yang lain, pilih yang lain. Kira-kira yang open kamera gitu. Kata-katanya pada suatu masa. Di situ ada Bu Heni, ada Bu Mayori, ada Bu Lanita, ada Kakak Adi dan Yaya. Tuh, Kak Adi dan Yaya. Oke, Kak Adi dan Yaya, spesial permintaan dari Cencen, mohon dilanjutkan ceritanya pada suatu masa. Oke, pada suatu masa ada seekor tikus. Oke, ada seekor tikus. Oke, dilanjut. Ya, Sam, pilih satu lagi. Ada suatu masa ada seekor tikus. Giovanni Toding. Giovanni Toding. Oke, Fanny. Halo Kak, halo semuanya. Bisa dengar suara saya nggak? Halo, Gimana? Adi diulangi lagi. bisa dengar suara saya? Halo, Mendengar nggak? halo. Bisa dengar nggak? Oh, bentar, bentar.
Dengar. Oh, sorry, Pak. Oke, yang online dengar, yang di sini nggak dengar gitu ya. Oke, kalau gitu Um, dilanjutkan oleh Pak Hadian. Tolong Pak Hadian. Pada suatu masa ada seekor tikus mencuri keju. Mencuri keju. Oke, dilanjut siapa lagi? Selanjutnya, Bu Lia. Namanya hilang. Oh, namanya ada, saya samain lagi. Ada Bu Siska, ada Ivan, Ivan Kurniawan, Pak Heya Kurniawan, Stefani. Ya udah itu aja, Stefani aja. Yang mana? Oke, Stefani. Stefani, ya ya, dilanjut. Pada suatu masa ada seekor tikus mencuri keju di balik kulkas yang besar. Oke, di balik rumput yang besar. Oh, di balik kulkas yang besar. Aduh, telinga saya. Lanjut ya, Kak Ningrum. Pilih lagi. Pak Yahya. Oh ya, Pak Yahya Kurniawan. Kulkas yang besar itu baru saja saya beli kemarin. Oke, lanjut lagi. Kulkas yang besar itu baru saja saya beli kemarin. Nggak kelihatan. Ada Bu Mayori aja. Oh ya. Oke, Bu Mayori. Terus eh kulkas yang besar itu baru beli kemarin dulu di pasar baru. Oke, kemarin dulu di pasar baru. Oke, terima kasih. Give applause buat kita semua dong, Bapak Ibu. Ya, ini game pemanasan biar panas sambil menunggu. Kita mau mulai parenting kita kali ini, ya. Saya minta lagi. Oke, kita mau pujikan satu lagu, gitu ya. Lagunya adalah Bersama Keluargaku.
kesempatan yang karena kemurahan Tuhan juga seminar ini boleh berjalan dengan karena kemurahan Tuhan juga kami boleh diberikan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Maka Tuhan biarkan kami memiliki hati yang terbuka untuk bisa belajar mendalami tentang parenting ini. Biar Tuhan juga boleh buka hati kami untuk kami bisa mau bertemu bersama. Dalam kami berdoa dan bersukses. Amin. Oke, terima kasih Kak Elva. Bagi Bapak Ibu yang kemarin belum, mungkin beberapa ada yang masuk grupnya agak terlambat ya. Jadi saya akan perkenalkan pembicara. Tunggu sebentar. Ini karena dari yang online itu katanya suaranya belum terdengar. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah. Sudah ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sudah terdengar. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan berjumpa dengan Ibu Charlotte Priyatna. Siapa sih Ibu Charlotte Priyatna gitu ya? Jadi beliau berada di Bandung. Harapannya memang beberapa waktu lalu kita berharap bahwa Bu Charlotte bisa hadir di sini, tetapi karena kepadatan gitu ya. Jadi beliau tetap berada di Bandung sehingga kita bisa melakukan Zoom. Jadi acara ini bisa diselenggarakan baik itu online maupun onsite, tetapi untuk Bu Charlotte sendiri itu berada di Bandung. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti kita kenal lebih jauh tentang Bu Charlotte, ada beberapa peraturan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengikuti seminar pada sore hari ini, gitu ya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp, gitu. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp, jika nanti hendak share link Zoom online kita diperkenankan, dipersilahkan gitu ya, silahkan share supaya lebih banyak orang boleh bisa mendengar tentang tema kita kali ini. Dan juga yang kedua, selama proses ini kita bisa mute dulu, kita bisa mute mikrofon kita gitu. Tetapi jika sinyalnya baik, akan sangat senang jika bisa melihat wajah Bapak Ibu baik yang di rumah ya secara online gitu. Alangkah lebih baiknya jika open kamera. Tetapi sekali lagi itu juga tidak memaksa. Jika memang repot dan tidak memungkinkan untuk open kamera atau sinyalnya juga bermasalah karena open kamera, tidak masalah gitu ya. Tetap bisa di close. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya bagaimana? Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat gitu. Pertama Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat, atau yang kedua jika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung gitu ya. Bapak Ibu bisa untuk yang online bisa raise hand gitu. Silahkan klik icon raise hand-nya gitu. Nanti saya akan lihat. Kemudian akan dibantu oleh media komunikasi untuk di open mic-nya gitu. Kemudian Bapak Ibu yang onset hari ini bersama dengan saya di GKI Ngupasan nanti bisa mengangkat tangan, kemudian nanti bisa bertanya, atau juga bisa gunakan grup WhatsApp gitu ya. Silahkan bertanya lewat grup WhatsApp. Jadi kami akan membaca baik itu dari grup WhatsApp maupun dari chat di Zoom gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu dengan Ibu Charlotte. Selamat sore Bu Charlotte. Selamat sore. Saya Iya. mau luruskan. Saya ada di Jakarta, bukan di Bandung. Oh iya, oke maaf. Di Jakarta ya. Oh iya. Terakhir saya dengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Charlotte. Saya dipanggilnya Charlotte. Iya. Oh, Charlotte ya. Iya, Charlotte. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Charlotte. Oke, tema kita hari ini adalah, ada yang ingat tema kita hari ini apa? Hubungan anak ya, hubungan anak orang tua dan dan juga bagaimana dampaknya dalam masa dewasa anak. Nah, kita mau dengarkan dari Bu Charlotte. Benar ya Bu? Saya bilangnya Bu Charlotte ya Bu. Maaf ya kalau tadi ada kesalahan. 100. Oke, baik. Oke, baik Bu Charlotte. Kami sudah nggak sabar nih dengar materi tentang parenting kali ini karena kami juga mau sama-sama belajar nih tentang bagaimana sih kami harus menyikapi anak-anak. Baik itu dari sini saya perkenalkan pesertanya banyak. Jadi ada yang guru, ada yang orang tua, ada yang pembimbing gitu. Bahkan ada yang oma opa gitu karena saking ingin ngerti tentang gimana sih kami bisa mendampingi anak-anak baik dari segala usia ini gitu supaya nantinya itu bisa lebih tepat gitu ya. Oke, baik. Waktu saya persilahkan ke Bu Charlotte. Iya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu di Jogja.
Maafkan saya tidak bisa hadir secara onsite, tapi saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya akan share screen ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas apa yang tadi sudah dikatakan tentang tema kita pada hari ini adalah hubungan orang tua anak yang dampaknya, pengaruhnya kepada anak di masa dewasa, ya. Jadi ini saya harus, oke, saya ulang ya. Jadi hubungan orang tua anak dan dampaknya bagi masa dewasa anak, ya. Nah, saudara, kita ini diciptakan oleh Tuhan, ya, dan Tuhan membuat pola atau desain bahwa anak itu lahir di dalam hubungan suami istri. Jadi harus ada keluarga yang menaungi anak. Jadi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, maka Tuhan memberikan perintah supaya mereka beranak cucu. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kembali kita melihat bagaimana Adam dan Hawa yang tidak mempunyai orang tua, tetapi Tuhan sudah katakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Berarti Hawa dan Adam akan melahirkan anak-anak, dan anak-anak ini kelak dewasa, dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan kemudian mereka akan membangun unit yang baru yang namanya keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita ada di tengah-tengah keluarga, kita lahir, kita dibesarkan, dan nantinya kita membentuk sebuah keluarga. Nah, di dalam hubungan ini, tidaklah saudara yang namanya selalu manis. Kita dilahirkan oleh keluarga tidak sempurna. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua yang terus-menerus bertikai, ya, bertengkar, dan mereka menorehkan luka-luka. Dan saya tahu ibu saya juga dibesarkan oleh orang tuanya yang selalu ribut, ya. Jadi ketika dia berkeluarga, ya pola itu juga yang dilihat sebelumnya, dan itu juga yang dilakukan, ya. Waktu dia masih kecil dia dilukai, dan waktu saya juga tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang carut-marut seperti itu, ibu saya juga melukai dalam konteks kami ini di abuse, dipukul, ya. Saya dikasih cabai sama ibu saya, ya. Jadi dan saya juga meneruskan luka-luka itu ke anak saya. Saya nggak sampai cabein sih anak saya, tetapi saya keras sekali dengan anak, ya. Saya juga sangat disiplin over, ya. Jadi hal itu yang kita lihat, ternyata luka meneruskan luka. Nah, saudara, kita itu dilahirkan di dalam dosa. We are born in sin. Ya, jadi sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bayangkan saudara, kita ini lahir sudah memiliki natur dosa. Jadi ketika natur dosa itu ada di dalam diri kita, di dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, maka melahirkan dan dilahirkan sebetulnya dalam luka dan dengan luka. Saudara, nggak ada seorang ibu yang melahirkan anak tanpa luka. Ya, entah dia lewat sesar atau lewat normal, berarti dia mengalami luka. Dan ketika anak lahir pun dia harus terluka. Dengan tali pusat yang dipotong, ya, dia mengalami luka, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat melukai dan dilukai itu menjadi sebuah proses di dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena kita memiliki natur dosa, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi setiap kita punya natur dosa, dosa yang ada di dalam diri kita. Saudara, begitu kita diselamatkan, ya kita menerima Kristus, kita diselamatkan secara status kita berubah. Yang tadinya menjadi orang-orang yang seharusnya binasa di dalam kekekalan, tapi setelah kita menerima penembusan Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa untuk kita bisa menerima keselamatan di dalam kekekalan. Tetapi dosa yang ada di dalam diri kita itu sendiri harus kita berjuang, saudara. Jadi ketika kita harus berjuang dengan keegoan kita, kita berjuang dengan kesombongan kita berjuang dengan natur-natur yang lain, saudara. Kalau saja begitu kita percaya Tuhan, langsung kita menjadi lemah lembut, tidak bisa marah, selalu jujur dan rendah hati. Waduh, betapa gampangnya, mudahnya kita menjadi orang Kristen. Karena apa? Nggak ada itu keinginan dosa. Tapi justru ketika kita jadi orang Kristen dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita berjuang, ya, karena kita tahu kebenaran, karena kita mau taat, sehingga dorongan-dorongan yang di dalam hawa nafsu, kedagingan itu memang harus kita taklukkan. Makanya kenapa kita harus hidup di bawah pimpinan roh, ya, bukan di bawah keinginan daging. Nah, saudara, kita lahir besar tadi tidak ada di dalam keluarga yang sempurna. Kita memiliki orang tua yang mungkin acap kali berantem, abuse, ya, lalu kemudian orang tua yang juga bercerai. Jadi kita menghadapi atau kita ada di dalam lingkungan sebuah keluarga yang tidak berfungsi. Dysfunctional family. Ayah tidak berfungsi sebagai ayah, ibu tidak berfungsi sebagai ibu. Ya, jadi ketika di sini anak-anak dibesarkan di dalam keluarga yang tidak berfungsi, orang tua yang tidak sempurna, maka luka-luka itu ada. Saudara, ini apa yang terjadi ketika ketidakhadiran ayah itu menjadi krisis di Amerika. Ya, jadi ayah-ayah yang tidak hadir, saudara, ya, 4 kali lebih besar ketika mereka harus hidup dalam kemiskinan, ya. Dan kebanyakan mereka juga punya masalah di dalam behavior, perilaku. 2 kali lebih besar, ya, di dalam konteks kesehatan ibu dan anak, maka punya resiko kematian anak-anak kecil, ya, anak-anak usia dini. Dan bahkan mereka lebih banyak masuk penjara, ya, dan mereka begitu dekat sekali dengan kejahatan. Secara pendidikan mereka 2 kali lebih besar mereka DO dari SMA, dan mereka juga mengalami obesitas, ya. Jadi anak-anak yang ayahnya tidak hadir membuat anak-anak juga obes. Dan biasanya juga mereka terlibat obat-obatan dan alkohol. Mereka juga harus menghadapi abuse, penolakan, ya, dan mereka juga mengalami kekerasan, ya, pada masa-masa usia anak, dan mereka 7 kali lipat mereka mengalami kehamilan di luar pernikahan. Kita melihat, ya, faktor daripada ayah begitu besar sekali pengaruhnya. Tapi justru ayah-ayah tidak hadir karena ayah-ayah menganggap yang harusnya mendidik anak itu adalah ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu itu sudah melahirkan, membesarkan dalam konteks memelihara, ya, tapi di usia dini. Secara natural ibu-ibu membesarkan, tapi secara nurture, ya, itu ayah-ayah. Jadi kenapa remaja-remaja sangat membutuhkan ayah, ya? Nah, jadi saudara, ada satu kata yang namanya inner child, ya. Jadi inner child syndrome, ya.
Apa itu inner child? Nah, karena topik hari ini adalah bagaimana hubungan orang tua anak yang berdampak pada kelak ketika anak itu dewasa, ya. Jadi sekumpulan peristiwa masa kecil tentu yang baik dan buruk yang membentuk kepribadian Anda seperti sekarang ini. Ya, jadi kita punya masa kecil, peristiwa, dan peristiwa itu mempengaruhi kepribadian kita saat ini. Dapat juga mempengaruhi seorang menjadi pemarah, nggak punya empati, bahkan cenderung melakukan kekerasan di kehidupan dewasanya. Nah, saudara, tentu ketika itu menjadi hal yang baik, kita nggak usah bicarakan. Karena apa? Justru kalau hal itu berpengaruh kepada kehidupan yang tidak baik. Ya, jadi menjadi pemarah, nggak punya empati, mudah menyakiti, melukai diri sendiri, self-harm. Saudara ya, sebetulnya nggak ada lah orang itu mau menyakiti diri sendiri. Tapi rasa sakit di hatinya itu harus dirasakan. Maka ketika dia merasakan sakitnya itu melalui dia self-harm, itu seperti menyalurkan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Perilaku yang merugikan diri sendiri, perilaku yang pasif-agresif, jadi orang yang ngambek nih ya, jadi dia sebetulnya kayak mundur gitu ya, seolah-olah pasif, tapi sebenarnya dia agresif, menyerang, tapi menyerangnya bukan dengan langsung kata-kata frontal ya, tapi dengan sikap diam misalnya ya. Jadi perilaku yang mendiamkan, nah itu perilaku pasif agresif. Bersikap kasar, ketika marah cenderung dipendam dan sewaktu-waktu ledakan tak terelakkan. Itulah inner child. Jadi ketika dia mau marah, dia pendam. Kan nggak boleh marah. Nanti kalau aku marah nggak ada yang mengasihi aku lagi. Aku nggak diterima, aku akan ditolak. Tapi alih-alih kemarahannya itu dia bisa salurkan ya, karena dia dipendam, maka satu hari kemarahan yang besar sekali itu akan terjadi, yang akan membuat lingkungannya terkaget-kaget. Kenapa? Ada apa? Nah, jadi saudara, tanda-tanda anak yang memiliki inner child yang terluka. Jadi Anda suka ketemu dengan orang yang sulit sekali mengatakan tidak. Ya, jadi ini orang yang sulit sekali memberikan penolakan. Ya, kalau kita lihat di sini, saya suka menyenangkan orang lain, people pleaser. Saudara, sebetulnya orang yang people pleaser itu bukan dia yang nyenengin maksudnya menjadi orang yang menyenangkan, bukan ya. Jadi people pleaser adalah orang yang takut sekali kalau orang lain nggak menyenangi dirinya. Jadi bagaimana usaha dia untuk supaya orang itu bisa disenangkan, ya, demi supaya dia tidak terancam, demi supaya dia tidak tertolak. Maka dia akan melakukan apa saja. Sehingga ini yang membuat dia juga menghindari konflik dengan segala cara. Jadi dia akan menjadi orang yang kalau dikatakan sebetulnya peacekeeper. Bukan peacemaker ya, peacekeeper. Jadi dia bikin seolah-olah damai. Seolah-olah nggak ada masalah. Tapi sebetulnya dalam hatinya nggak damai. Dalam hatinya ada masalah, tapi dia pendam. Cenderung menimbun barang dan kesulitan melepaskan. Jadi memang, ya misalnya sisa makanan yang sulit sekali dibuang ya. Rasa kalau buang makanan itu dia merasa berdosa ya. Dia akan tumpuk barang-barang ya, kertas-kertas bekas ya, koran-koran bekas, itu semua dia tumpuk. Dia takut sekali kehilangan itu. Sebetulnya dia tahu itu barang akan menjadi tak berguna, barang itu. Tapi kalau itu dibuang, kalau itu dilepaskan, itu seperti dia merasa nggak aman. Nanti kalau saya butuh bagaimana? Kalau satu hari siapa tahu bisa berguna. Tapi kan satu hari itu nggak tahu kapan, karena barang itu sudah tersimpan 5 tahun, 10 tahun. Tidak diutak-atik. Jadilah dia menumpuk, menimbun barang-barang, dan sulit melepaskan. Lebih baik dia bagi, misalnya kayak baju. Ya, wah bajunya berlemari-lemari. Padahal baju itu bisa dikasih, mumpung masih bagus, jadi bisa dipakai. Daripada tahu-tahu baju itu kena ngengat, ya, sudah hancur, tidak bisa digunakan. Boro-boro kita bisa kasih ke orang lain.
Saya mengalami kecemasan ketika berpikir melakukan sesuatu yang baru. Jadi cemas sekali. Wah, kalau sesuatu yang baru tuh buat dia kayaknya, duh nanti gimana ya, nanti kalau saya ditertawakan, kalau saya gagal. Jadi dia sangat takut pada orang, cenderung menghindari. Jadi dia harus cari situasi aman. Kalau situasi yang baru dia cenderung diam. Dia nggak akan berani, nggak berani bicara, ya. Sehingga ketakutan yang paling dalam adalah ditinggalkan. Jadi dia takut sekali ditinggalkan. Dia tidak percaya kepada semua orang, termasuk kepada dirinya sendiri. Ya, dia terus-menerus mengkritik dirinya sendiri karena dia menganggap dirinya tidak memadai. Dan dia seorang pecandu. Ya, entah dia kecanduan game, entah dia kecanduan nonton, dia entah kecanduan apa saja yang bentuknya candu. Jadi saudara, ini inner child, masa lalu, masa kecil kita, yang berpengaruh, yang berdampak ketika seseorang itu dewasa. Jadi peristiwa apa saudara yang membuat inner child anak terluka? Kehilangan orang tua. Jadi orang tua meninggal. Oh, pernah dilecehkan secara fisik. Ya, mungkin dia pernah dibully gitu ya, pernah diabuse, pernah diabaikan secara emosional, tidak dianggap, tidak dihargai. Ya, kehadirannya dianggap tidak penting. Jadi secara emosi dia mengalami luka yang sangat dalam. Kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Pernah mengalami pelecehan seksual. Ya, ini pasti mempunyai inner child karena dia takut sekali dengan sosok dewasa yang akan memaksa dia, ya, yang akan menyiksa dia. Sakit parah dalam konteks pernah trauma sekali, mungkin dia hampir meninggal, pernah ditindas. Jadi ketika bully-bully yang pernah dilakukan pada masa kecil, dia ditindas, itu juga akan membuat anak mengalami ketakutan yang luar biasa. Pernah mengalami bencana alam, ya. Jadi tentu dikatakan bencana alam itu sesuatu yang mengerikan, yang membuat trauma. Pernah mengalami perpisahan dalam keluarga. Ya, jadi entah ayahnya pergi atau ibunya pergi, pernah menjadi korban kekerasan KDRT. Ya, ada anggota keluarganya yang dulu punya penyakit mental. Jadi dia bisa melihat bagaimana kondisi yang waktu dia kecil dia nggak ngerti kenapa ada perilaku-perilaku menyimpang, ya, yang dianggap tidak normal dan dia bingung. Ya, itu juga bisa menyebabkan inner child terluka. Pernah menjadi pengungsi. Nah, ini konteks saudara ketika ada bencana ataupun ada peperangan, itu pasti punya meninggalkan trauma masa lalu pada seseorang dengan kondisi ketika mereka mungkin harus kedinginan, kelaparan, mereka harus berebut makanan gitu ya. Itu akan menjadi inner child yang terluka. Merasa terisolasi atau dijauhkan dari keluarga. Jadi ini pada anak-anak yang disisihkan, anak yang tidak dianggap, ya, anak-anak yang diisolasi, ya. Jadi atau misalnya ada anak yang diberikan kepada keluarga lain, saudara. Jadi penolakan-penolakan itu akan membuat inner child terluka. Saudara, ada satu quotes ya. If you never heal from what hurt you, you will bleed on people who didn't cut you. Jika engkau tidak pernah sembuh dari apa yang menyakitimu, ya. Jadi jika engkau tidak pernah sembuh dari luka-lukamu, maka darah di luka-lukamu itu akan mengalir, akan menodai orang yang tidak pernah menyakitimu. Jadi kalau kita tidak sembuh dari masa lalu kita, dari pengalaman-pengalaman kita, sebetulnya kita sedang meneruskan luka itu. Kita sedang menodai orang-orang yang tidak menyakiti kita. Siapa? Mungkin pasangan, mungkin anak. Mereka tidak menyakiti kita, tapi kita sudah terluka. Masalahnya bukan terluka oleh mereka, karena mereka hanya faktor pencetus, tetapi luka itu sudah ada. Mungkin selama ini kita denial atau kita tutupi, tetapi begitu itu terjadi seperti mengingatkan sekian puluh tahun yang lalu. Jadi sebetulnya kita akan melukai orang yang tidak melukai kita.
Jadi hurt people. Ya, karena apa, saudara? Orang terluka melukai orang lain. Ya, dia melukai orang lain as a result of their own inner strife and pain. Jadi ada sakit di dalam diri kita yang kita tularkan, yang kita berikan rasa sakit itu kepada orang lain. Jadi hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Hanya orang yang sungguh-sungguh sudah sembuh tidak lagi akan melukai orang lain. Saudara, saya akan memberikan satu klip ini ya, saudara ya. Mudah-mudahan suaranya bisa didengar. Anak itu bukan milikmu, dia hanya dititipkan melaluimu. Biasanya orang tua punya harapan tinggi, tidak heran. Jadi memang kalau kita ini menganggap anak komoditas, pasti kita berharap kita sudah menanam modal, kita harus bisa memetik hasilnya, harus bisa balik modal. Jadi kita punya ekspektasi harapan yang tinggi terhadap dia. Biasanya ada dua macam orang tua yang kenapa memiliki ekspektasi yang berlebihan pada anak. Dua-duanya adalah orang tua masa lalu. Jadi orang tua masa lalu ketika masa lalunya buruk, misalnya katakan dia juga gagal, dia pernah tidak naik kelas, dan dia mengalami pahit sekali ketika dia tidak naik kelas. Pasti orang tua ini akan berkata, jangan sampai kamu tidak naik kelas, kamu harus naik kelas, nggak boleh nggak naik kelas. Atau orang tua masa lalu yang justru orang tua ini pintar sekali, tidak pernah tidak naik kelas atau tidak pernah gagal. Jadi orang tua ini akan bilang begini, nggak boleh nggak naik kelas. Karena mama nggak pernah loh nggak naik kelas. Mama selalu naik kelas. Jadi kamu juga harus selalu naik kelas. Nah ketika sekarang ekspektasinya sebetulnya sama. Tapi berangkatnya dari dua hal yang berbeda. Satu berangkat dari kegagalan orang tua. Yang dia pahit terhadap masa lalunya, terhadap kegagalannya. Yang ini berangkat dari keberhasilan orang tua. Yang mana dia selalu berhasil. Jadi dia tidak pernah melihat kondisi anak yang sesungguhnya. Keberadaan anak. Anak itu bukan milikmu. Dia hanya dititipkan melaluimu. Anak itu punya jalan hidupnya sendiri. Anak itu boleh mirip denganmu, tapi dia tidak sama denganmu. Karena dia punya kemampuan-kemampuan, keunikan-keunikan yang berbeda dari orang tuanya. Ikuti terus. Anak itu bukan. Jadi saudara, kalau saya perlihatkan dengan konteks tadi, bagaimana ketika orang tua yang gagal atau justru orang tua yang berhasil sama-sama memberikan tekanan kepada anak. Pokoknya kamu nggak boleh nggak naik kelas. Pokoknya kamu harus berhasil. Jangan kayak papa. Atau justru harus seperti mama gitu ya. Nah, jadi sebetulnya entah kesuksesan mereka ataupun kegagalan mereka itu menjadi sebuah luka. Ya. Apakah suara saya bisa didengar? Ya. Jadi itu sebuah luka. Nah, jadi luka masa lalu itu seperti ini ya, lihat ya, ada bola besi hitam yang biasa kalau orang-orang di penjara zaman dulu supaya mereka tidak kabur, kaki mereka dirantai. Mereka nggak bisa lari. Itu membuat mereka berada di tempatnya, ya karena dia nggak bisa kemana-mana. Jadi saudara, waktu dia terpenjara, dia tidak bisa bergerak. Yang ada apa? Dia bisa menuntut anaknya, atau sebaliknya, dia bisa memanjakan. Jadi ketika misalnya orang tua yang miskin ya, masa lalunya gitu,
Jadi dia bisa memanjakan si anak, anak itu mau apa saja, karena dulu dia nggak mendapat apa yang dia peroleh, apa yang dia mau. Atau sebaliknya, karena saya dulu dibegitukan oleh orang tua saya, maka saya akan melakukan ini padamu. Ya, seolah-olah mesti sama, mesti adil, ya. Nah, saudara, apapun luka-luka itu kalau tidak disembuhkan, maka akan berdampak kepada anak kita dewasa kelak. Jadi saudara, kenapa sih ada tipe-tipe orang yang sangat mudah terluka? Kalau saya mencoba, saudara ya, kita ini semua punya tangki kasih. Ya, jadi ada kasih. Nah, jadi saudara, ada tipe yang katakan ya, misalnya tipe karang, tipe karet, tipe kaca, tipe kaleng. Tipe kaca, saudara, yang sulit ditambal tapi mudah bocor. Udah mudah bocor, sulit ditambal pula. Nah, itu tipe kaca. Biasa tipe yang sensitif. Sebaliknya, ada yang tipe karet. Tipe karet ini sulit bocor, nggak gampang bocor, tapi kalaupun bocor, mudah sekali ditambal. Jadi ini biasa anak-anak yang atau orang yang kepribadiannya flegmatik, ya, kepribadiannya yang easy going, yang orang ini nggak gampang tersinggung, nggak mudah terluka, tapi kalaupun dia terluka, dia mudah juga diobati. Tapi ada orang tipe karang, saudara. Karang itu sulit ditambal, tapi juga sulit bocor, tipe batu. Dia ini biasanya pada anak-anak yang baik. Ya, memang nggak ada alasan untuk memarahi mereka. Tapi kalau mereka dimarahi tanpa kejelasan, maka mereka akan sakit hati. Dan sakit hati ini tidak mudah dibereskan, ya. Jadi mereka tidak mudah diselesaikan. Jadi dia bisa menjadi dendam pada orang-orang tipe karang, tipe batu. Lalu ada tipe kaleng. Nah, kalau kaleng ini memang mudah bocor ya, dalam konteks namanya juga kaleng ya. Tapi kalaupun bocor itu mudah ditambal ya, mudah di apa namanya? Mudah untuk disordel kembali ya kaleng itu. Nah, saudara, kita ini kan secara garis besar saja ya. Saya coba menggambarkan ingredients daripada tangki kasih itu ya. Jadi ada 4, karang, karet, kaca, kaleng. Tentu berarti yang paling sulit adalah yang kaca ya, ataupun yang karang, karena itu sulit ditambal ya. Jadi kalau sulit bocor ya mungkin karena keadaan dan sebagainya, atau maksudnya mudah bocor ya, tetapi yang paling penting apakah mudah ditambal. Nah, jadi saudara, kita melihat apakah Tuhan juga melukai. Ada satu ayat yang menarik, saudara, Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, kita ini bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau bejana yang dibentuk itu ternyata rusak, maka Tuhan seperti tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Dia akan menghancurkan, mengerjakannya kembali. Jadi saudara, menurut apa yang baik di dalam pemandangan Tuhan. Jadi nggak usah takut saudara ketika memang kita harus mengalami hal-hal yang melukai. Karena tetap maksud Tuhan adalah baik. Tujuan Tuhan adalah baik. Dia mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menjadi hal lain yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ketika proses penghancuran, itu adalah proses pembentukan kembali. Jadi kalau saya boleh katakan ya, dihancurkan bukan untuk dibuang, namun dibentuk ulang. Reshape. Ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita untuk membentuk ulang. Ya, kalau ada hal yang tidak baik, kalau ada hal yang salah di waktu yang lalu, nggak perlu takut. Tuhan akan menghancurkan untuk dibentuk ulang, bukan untuk dibuang.
Dia tidak pernah membuang anak-anaknya. Jadi saudara, bagaimana kita menyembuhkan luka? Jadi forgiveness is the power. Tadi saya kembali bahwa luka itu seperti borgol hitam, ya, yang mencengkram, yang membuat kita nggak bisa bergerak. Tapi pengampunan is the power that breaks the chains of bitterness and anger. Dia yang akan membuka ya apa yang menjadi yang mengikat selama ini, kepahitan, kemarahan, ya itu menjadi borgol yang mengikat kita. Jadi dengan pengampunan membuat Anda bebas, ya, dengan pengampunan. Jadi pengampunan adalah suatu pilihan untuk tidak membalas. Apapun yang terjadi di dalam masa lalu kita punya pilihan. Kita mau mengingat-ingat atau kita juga mau melupakan, walaupun melupakan tidak mungkin karena itu sesuatu yang sangat berkesan. Jadi pastilah kita tidak mungkin bisa mengingat semuanya itu, ataupun kita sangat mengingat ya hal-hal yang khususnya yang buruk. Nah, tapi kita punya sikap. Kalau kita nggak mau mikirin itu, mengorek-ngorek itu, saudara, sebetulnya kita akan mengalami yang namanya, ya lama-lama itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Jadi lama-lama ya kita nggak akan ingat ya. Kenapa saudara? Karena kita udah nggak nganggap itu penting. Jadi waktu kita mau membalas, kan kita pikirin. Kita akan dikorek-korek lagi, dipikir-pikir lagi, ya. Nah, jadi sikap kita apa, saudara? Mengasihi. Ya, tugas kita mengasihi dan mengampuni. Tugas Tuhan yang memperbaiki orang itu. Jadi ketika orang itu pun tidak bertobat, itu urusan dia sama Tuhan. Karena urusan kita sama Tuhan adalah mengampuni. Lalu kita bilang, oh kalau saya mengampuni, kamu janji kamu tidak melakukan lagi. Ternyata saudara, waktu kita mengampuni tidak disertai dengan syarat. Pengampunan tanpa syarat. Dan kita menyerahkan hak kita untuk dilukai kembali. Karena kemungkinan mereka akan melakukan atau akan melukai kita kembali. Jadi mengampuni memang tidak pernah mudah. Karena selalu merupakan tindakan yang berani melawan naluri kita. Karena naluri kita, naluri orang berdosa yang membenci, membalas terhadap segala kemungkinan untuk dilukai kembali. Jadi memang tidak pernah mudah, tapi hasil daripada sebuah pengampunan adalah hal yang indah. Pengampunan menyembuhkan, pengampunan merupakan suatu kekuatan yang dahsyat dalam pemulihan relasi dan emosi. Jadi memang sama Tuhan bilang, aku mengampunimu. Tuhan mengajarkan bagaimana pengampunan itu supaya kita sembuh dari luka-luka kita. Pengampunan akan mengurangi kemarahan, pengampunan akan mengurangi ketakutan, pengampunan akan menyembuhkan kita dari depresi dan kesedihan. Jadi pengampunan sebaliknya akan menambah pengharapan, menambah harga diri, menambah kesehatan mental dan kesehatan fisik, saudara. Jadi dahsyat sekali ya pengaruh daripada sebuah pengampunan. Nah, inilah yang Tuhan sudah lakukan. By His wounds you have been healed. Melalui bilur-bilurnya, melalui luka-lukanya kita sudah disembuhkan. Jadi kenapa Tuhan bilang selesai, it's finished. Ya. Dan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sudah selesai di kayu salib. Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saudara, apa yang menjadi pengalaman kita masa lalu, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang traumatis, sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi. Ingat saudara, Tuhan minta kita berproses di dalamnya. Ya. Jadi saya sampai di sini, kita akan buka dengan tanya jawab. Silahkan.
Bu, boleh bertanya, Bu? Silahkan, Bu. Ya, terima kasih. Eh, Akhir-akhir ini kita sering mendengar, baik di berita ataupun banyak mahasiswa yang bunuh diri. Itu apakah dampak dari inner Cek, child? cek. Ya, terima kasih. Iya, jadi ketika mereka itu bunuh diri, pastilah karena mereka tidak mau hidup. Lebih tepatnya tidak berani hidup, makanya berani mati, ya. Tidak berani hidup karena hidup itu begitu menakutkan. Hidup itu mengancam. Jadi ketika orang-orang yang bunuh diri kita melihat pasti adalah orang-orang yang depresi. Nah, ketika orang-orang itu depresi adalah orang-orang yang kesepian. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kecemasan. Mereka takut. Nah, di sini sebetulnya fungsi daripada komunitas, fungsi daripada sahabat-sahabat, fungsi daripada keluarga. Jadi, apakah inner child itu ada? Pasti ada pengalaman-pengalaman lalu yang menakutkan, yang membuat dia takut, yang membuat dia nggak nyaman, yang membuat dia merasa gagal, yang membuat dia merasa nggak berarti, yang membuat percuma saya lanjutin hidup. Karena kalaupun saya melanjutkan hidup ini, nggak ada gunanya. Saya sudah tidak berguna kalau saya hidup pun. Nggak ada lagi orang yang mengasihi saya. Nggak ada lagi orang yang mencintai saya. Buat apa saya hidup? Dan kalaupun saya hidup, saya pasti gagal. Orang akan mentertawakan, orang akan meninggalkan. Nah, pikiran-pikiran semacam itu, apakah ada pengaruh dari inner child? Ya, mungkin ada. Tapi paling tidak, kondisi dia ketika orang memutuskan untuk dia mengakhiri hidupnya, dia pasti berada di bawah tekanan. Pasti ada di bawah depresi, ya. Jadi memang perasaan yang begitu kuat yang mengatakan bahwa saya tidak layak untuk hidup. Jadi saya akan mengakhiri kehidupan saya. Nah, ini makanya mental health sangat berkaitan nih, ya, di dalam kehidupan sekarang ini isu mental health tuh sangat dibutuhkan. Karena ya kita harus akui generasi sekarang ini justru mendapat pressure, tekanan lebih besar. Kalau dulu kita dibully waktu masih kecil, kalau kita ketemu orangnya, kalau kita nggak ketemu orangnya, kita nggak akan dibully. Tapi sekarang orang tuh bisa membuli kita lewat medsos, lewat WA, dan kita bisa dikontak kapan saja lewat FB, dan itu justru lebih mengerikan, ya. Bisa dibully 24 jam per hari, 7 hari seminggu, tidak bisa lepas daripada kejaran bullying itu. Nah, itu tuh bisa membuat seseorang juga bunuh diri. Karena kayak seperti dia dikejar-kejar karena dia takut sekali. Ya, jadi penting sekali peran daripada komunitas, ya, dalam hal ini komunitas yang sehat, sahabat-sahabat, teman dan keluarga, ya, yang bisa bersama-sama dengan dia. Oke. Saya jawab. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Iya, boleh dijawab dulu, Ibu. Sebelum nanti dari onsite yang di sini juga ada beberapa pertanyaan yang hendak bertanya. Nanti setelah Iya. dari Ibu Dewi ya. Baik. Ini ada dua juga ya. Bagaimana dengan saat di kandungan ketika seorang anak tidak dikendaki? Apakah kita harus minta maaf? Yes, karena ketika dia ada di dalam kandungan, walaupun kita tidak secara langsung bertemu, tapi dia ada di dalam bagian diri kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Peluk dia, minta maaf, dan kita akui, ya, terjadi rekonsiliasi, ini akan menolong sekali anak-anak ini berdamai dengan dirinya. Karena kalau tidak, maka dia akan melihat bahwa dirinya itu dilihat sebagai beban, anak ini dilihat bahwa dia seperti tertolak. Kira-kira begitu, saya habiskan pertanyaan ini atau saya kembalikan kepada MC untuk ada pertanyaan dari onsite. Iya, dari onsite sebentar ya, Ibu. Setelah itu baru lanjut ke chat. Ya. Ya, Ibu, saya mau tanya, ini juga saya pernah alami
waktu kecil kan pernah nakal ya. Terus mama pernah bilang saya bukan anakmu. Terus saya itu jadi terekam di waktu kecil itu terekam jadi menjadi kayak jadi apa ya merasa tertolak gitu. Itu apakah hal yang memang akan terjadi seperti itu atau gimana? Saya sempat berapa kali itu sempat merasa ya itu saya bukan anak mama sampai pernah apa ya pernah terguncang gitu saya dulu saya alami. Apakah itu memang hal yang memang akan bisa terjadi jika kita apa berbicara sebagai seorang ibu seperti bilang seperti itu gitu Iya, aja. benar sekali, Bu. Waktu anak-anak kita kan belum bisa membedakan ya, kita masih bingung. Jadi ketika mungkin mama seperti mengancam atau mama ketelepasan, nah kamu tuh bukan anak mama tahu gitu ya, makanya mama nggak sayang, makanya kamu tuh nggak seperti mama gitu ya. Entah itu sadar atau tidak sadar, mungkin bercanda atau apapun, pasti kalimat itu akan menyakiti. Dan memang akan membuat anak bingung. Jadi saya benar nggak anak mama? Tuh kan benar, karena saya yang paling sering dimarahin, karena saya bandel, mama nggak suka dengan saya. Intinya, ibu merasakan penolakan. Nah, penolakan itu adalah luka ya Bu, kan ibu terluka. Dan kalau ibu tidak selesaikan dengan mengampuni ibunya ibu, maka ibu akan ketika melihat anak ibu bandel misalnya, ibu akan kembali tuh, akan terbakar gitu ya. Dan ibu kemungkinan mengucapkan hal yang sama. Kamu tuh bukan anak mama tuh bandel ya. Anak mama tuh baik. Anak mama nggak seperti ini gitu. Jadi kalimat yang sama kita juga lontarkan. Dan kembali berarti luka itu diteruskan. Nah, rekonsiliasi ini dibutuhkan Bu. Kita mengampuni supaya kita juga nggak melukai lagi. Kita mengampuni mama, ya kita ke atas. Kita mengampuni, kita ke bawah. Kita tentu tidak melakukan untuk memutus rantai itu. Ya, jadi tidak mengulang-ulang terus. Dan kita tahu sekalipun mungkin mama ketelepasan atau mama mungkin waktu itu ya namanya juga orang tua lagi pusing, lagi apa, dia mengucapkan kalimat itu, ya ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia juga nggak tahu kalau akibat perkataannya membuat ibu terluka, membuat ibu merasa ditolak. Ya, ampuni ibu-ibu kita yang mungkin dulu mereka nggak ikut parenting ya, jadi mereka juga nggak tahu bagaimana mendidik anak ya. Jadi ayolah kita yang sudah ikut parenting, jadi kita mengerti ya, kita mesti mengampuni. Oke, ada next. Bisa diteruskan dari yang di chat dulu Ibu sebelum nanti jika Ya. Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya. Ya, saya mau tanya ketika kita punya inner child yang berdampak kita sekarang memanjakan anak kita ya saat ini. Nah, memanjakan itu sebatas apa? Kan kita sebagai orang tua ingin bisa memberikan yang terbaik buat anak kita kalau kita memang bisa. Saudara, saya harus menekankan, memanjakan itu seperti Anda mengasihani anak. Mengasihani itu bukan mengasihi. Memanjakan itu sebetulnya sedang merusak anak. Semua keinginannya dipenuhi. Saudara, nggak semua kan dalam hidup itu bisa dipenuhi. Sehingga waktu dia menjadi kecewa, dia frustrasi, akibatnya dia akan menyalahkan orang lain, atau akibatnya dia akan marah sama Tuhan, atau dia menyesali hidup. Jadi sebetulnya memanjakan itu bukan cara yang baik, bukan cara yang tepat. Karena kita harus mendidik anak, bukan memanjakan anak. Ya, jadi jelas kita mau memberikan yang terbaik, betul. Tapi kita harus ingat efeknya. Kita jangan, sekarang ini kan saya sering mendengar istilah gentle parenting, di mana perasaan anak jauh lebih utama. Jadi kita ini nggak mau melukai anak, melukai perasaannya. Loh, melukai itu kalau untuk dibentuk ulang justru sangat baik, dihancurkan untuk dibentuk ulang bukan untuk dibuang ya. Jadi jangan takut melukai untuk sesuatu yang baik. Kayak dokter bedah, ya dia mesti melukai untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan pasiennya.
Ya, bagaimana kalau dokter bedah tidak melukai? Ya, memang dia harus membedah kan demi keselamatan dari pasiennya. Bagaimana menanggapi tuntutan orang lain dalam hal ini? Orang tua yang menuntut agar cucunya bisa berprestasi, minimal sama dengan orang tuanya dulu. Padahal setiap anak punya kemampuan yang berbeda dengan orang tuanya. Iya, benar. Ya, ini kelihatannya orang tua ini atau kakeknya, lebih tepat kakek neneknya ini adalah mereka yang terluka. Jadi mereka mau cucu mereka berprestasi karena disitulah kebanggaannya. Disitulah wajahnya. Jadi kalau dia melihat cucunya tidak berprestasi, itu akan mempermalukan. Jadi kenapa si cucu ini dipaksa atau dituntut untuk bisa berprestasi? Karena prestasi cucunya ini adalah wajah daripada si kakek nenek ini. Iya. Jadi memang mungkin yang harus dilakukan oleh si orang tua ini mengatakan, "Ma, nggak apa-apa," ya, katakan kepada si kakek nenek, "nggak apa-apa." Karena tiap anak itu berbeda, kemampuannya beda-beda. Ya, ada berapa macam kecerdasan, tidak semua kecerdasan itu sama. Bagaimana bersikap bila ada seorang pengajar yang suka melecehkan anak didiknya secara verbal, apalagi dia sebagai guru agama? Pertanyaannya, bagaimana anak-anak ini menghadapi pelecehan verbal tersebut? Bagaimana sebagai orang tua menguatkan anak-anak yang telah menjadi korban? Tadi, hurt people, hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain, ya. Jadi ketika orang terluka akan melukai orang lain, inilah yang kita lihat bahwa si guru agama ini juga orang terluka. Jadi bagaimana dia terluka, makanya dia melukai anak didiknya. Maksud dia mungkin dia mau menyemangati, tapi yang keluar karena dia terluka, yang keluar, "Masa kamu gitu aja nggak bisa?" Gitu. Padahal kalimat "masa gitu aja nggak bisa" itu bisa dibaca oleh anak-anak yang tidak memiliki relasi sebagai pelecehan. Tuh kan, saya dianggap nggak mampu, saya dianggap nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi pada guru agama itu tersebut ada baiknya untuk didatangi, kita bersahabat dengan guru tersebut, kita menyampaikan bahwa kalimat-kalimat dia demotivasi anak. Pastinya seorang guru kan mau memotivasi ya. Tapi kalau kalimatnya salah, decodingnya salah, maka yang disampaikan tuh jadi nggak tepat. Yang disampaikan tuh jadi nggak masuk, nggak sesuai dengan tujuan. Ya, misalnya kalimat yang tadi, "Masa gitu aja kamu nggak bisa?" Gitu ya. Itu kalau sudah punya relasi, maka kalimat itu didengarnya berbeda. Didengarnya sebagai kalimat penuh dorongan semangat. Ayo dong, Pak, Bapak yakin kamu tuh bisa. Maka kalau seperti ini kamu pasti bisa. Itu yang didengar. Nah, tapi kalau belum ada relasi, maka kalimat "masa gitu aja nggak bisa" itu adalah kalimat penghinaan. Jadi memang perlu ditolong guru ini ya untuk dikatakan sejujurnya, "Pak, bolehkah kami beri masukan? Ketika anak kami mendengar itu dia sedih loh Pak. Karena seperti usahanya tidak dihargai sama sekali, seperti kehadirannya tidak dianggap. Apakah boleh dipertimbangkan Pak?" Gitu ya. Nah, jadi ya kalau datangnya baik-baik saya rasa guru juga mau terima ya. Tapi kalau kita udah ngamuk-ngamuk sama guru, ya kesian si gurunya juga udah defense karena dia menganggap kita ofensif. Dia menganggap kita sedang menyerang. Ya. Jadi lalu kemudian ada lagi, sebenarnya bagaimana proses mengampuni yang benar? Terutama untuk orang yang menyakiti tetapi tidak merasa bersalah kepada kita. Bagaimana kita dapat dengan cerdas menunjukkan teladan mengampuni dengan ikhlas kepada anak-anak. Saudara, mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Jadi I will forgive, keputusan dulu. Jadi saya mau mengampuni. Tapi ternyata pengampunan adalah sebuah proses. Jadi ibaratnya angka 100. Kalau saya mengampuni menuju 0, menuju 0, berarti saya mesti melewati 100 ke 99, ke 98, 97, 96, 95, dan seterusnya. Di dalam proses pengampunan itu ada yang cepat, ya. Dari 100 mungkin
dia selesai dalam waktu 2 hari. Tapi ada yang mungkin 2 tahun ataupun 20 tahun. Tiap orang berbeda. Lukanya juga berbeda. Jadi memang mengampuni itu adalah proses kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya demi orang itu atau demi diri kita, tetapi lebih kepada proses perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita mengalami pengampunan Tuhan lebih dulu. Jadi hanya orang yang sudah mengalami anugerah pengampunan dari Tuhan, itu yang sanggup, yang mampu bisa mengampuni orang yang bersalah. Saya baru-baru ini kan dapat klip yang judulnya Salah Apartemen ya. Jadi ada seorang polisi kulit putih yang dia begitu masuk apartemennya, dia lihat ada pria kulit hitam sedang makan popcorn dan sedang menonton, dia pikir itu adalah rumahnya di mana didatangi oleh orang kulit hitam. Maka dia langsung cabut pistol karena kebetulan dia adalah wanita, polisi wanita, dia langsung cabut pistol dan dia menembak. Dan ternyata dia salah masuk kamar apartemen. Nah, saudara, dia di pengadilan, dia bertemu dengan Oke, sepertinya sinyal dari Bu Charlotte ya yang agak buruk gitu. Karena tadi sempat ketika di awal beliau menyampaikan sinyalnya agak buruk. Kita tunggu sebentar lagi supaya Bu Charlotte bisa masuk kembali. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, boleh disiapkan. Karena ada beberapa chat yang sudah ada di Zoom, sebagai informasi. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang menumpuk di chat. Jadi kalau nanti setelah ini Bapak Ibu yang ada di sini hendak bertanya, bisa mengangkat tangan supaya nanti ada waktu untuk bertanya. Iya, maaf tadi terlempar ya. Nah, jadi ketika si adiknya ini dia mengatakan saya mengampuni, lalu kemudian dia mengatakan boleh nggak saya peluk si terdakwa ini. Dia peluk dan dia bilang saya mau mengampuni sebagaimana Tuhan juga pasti mengampunimu. Wah, ruang sidang itu dipenuhi dengan air mata, keharuan, dan kita melihat kekuatan daripada kasih. Kasih menutupi segala dosa, kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, jadi itu kira-kira jawaban saya. Boleh tidak jika anak-anak tahu kesusahan orang tua? Karena sering dengar anak-anak itu harusnya taunya bahagia, bermain, belajar, jangan sampai tahu orang tuanya susah. Jika tahu apakah pengaruh pada kehidupan anak. Tentu saja, jadi begini ya Bapak Ibu, saya ingin jelaskan ya, bagaimana pengaruh perkembangan psikis anak-anak. Jadi Bapak Ibu, tentu ketika mereka usia dini, dengan pikiran mereka yang konkret, jadi kesulitan orang tua, mereka nggak mampu pahami. Jadi buat apa kita cerita? Jadi artinya ketika kita menceritakan kesulitan kita, misalnya suami di PHK, sehingga kita memberikan dia beban, kekhawatiran, bagaimana nanti hidup, nanti gimana bulan depan kita nggak ada tabungan, nggak pantas kita berikan kepada anak usia 3 tahun, 5 tahun, ataupun ketika seorang ibu yang ketika suaminya selingkuh, dia tidak mungkin berkata kepada anak TK-nya, papamu tuh selingkuh, gitu ya. Nah, jadi harus bedakan antara curhat dan sharing. Kita tidak curhat kepada anak-anak kita karena beda level, tapi kita akan sharing. Artinya sharing itu berguna bagi dia. Jadi berguna. Jadi misalnya ketika kita pernah gagal ya, kita pernah ada di dalam pernikahan yang gagal dan sebagainya, ketika anak kita mau menikah, kita sharing dan kita harus tentunya sudah sembuh ya, sudah selesai. Jadi yang kita bagikan adalah kisah. Kita bukan sedang curhat, apalagi kita konsul dengan anak ya. Jadi kita bukan sedang konsultasi ya. Jadi ya bagikan beban sharing itu ketika mereka
harus tahu dan memang berguna. Misalnya begini, suami kita di PHK atau kita sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi, boleh kita sharingkan ketika anak-anak SMP, SMA, supaya mereka tahu bahwa ini papa, mama sedang berjuang. Jadi kenapa kita semua satu keluarga harus berhemat. Jangan menutupi hanya demi supaya anak itu nggak merasa terbebani. Ini khususnya buat anak-anak yang sudah besar, yang kita menganggap, oh ini kan tugas kita, ini kan tanggung jawab kita. Kalau mereka sudah besar, justru mereka mencicipi kesulitan itu untuk mereka tahu bahwa hidup ini tidak selalu bersahabat. Jadi mari ini latihan, gitu ya. Ini latihan buat anak-anak itu bisa tetap teguh, bisa tetap kuat untuk di masa yang akan datang. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kok kalau sedang capek rasanya tetap jadi mama galak. Iya, ya itu natur kita. Jadi ayo kita itu kan berjuang ya. Kita kan nggak mau diikuti dengan natur. Artinya kita tahu kebenaran, ya kita coba sekarang ya konseling atau kita terapi. Mungkin kita membutuhkan konseling, cari konselor atau kita sendiri menterapi diri kita, self terapi. Jadi kalau kita ada rasa seperti itu, lebih baik kita misalnya katakan capek. Oke, saya tahu saya nggak boleh ketemu dengan anak-anak yang bermasalah. Saya harus mandi dulu mungkin, saya harus makan dulu, saya tenang dulu, atau saya doa dulu. Untuk saya tahu setelah itu saya bisa menghadapi masalah-masalah anak. Ya, bagaimana jadi sabar? Ya, sabar itu sesuatu yang saya kok melihat ya itu tetap buah roh. Ya kalau kita dipimpin oleh roh, kita ada di dalam roh itu sendiri, maka roh itu akan memberikan sebuah kuasa. Yang tadinya kita mau marah, kita juga jadi bisa sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan. Jadi memang kekuatan kasih. Nah minta sama Tuhan, kasih yang spesial itu kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu bisa membuat kita melihat dari sisi lain. Jadi bukan dari sisi diri kita, bukan dari sisi keegoan kita, ya kita melihatnya. Tadi ada Pak Yahya yang angkat tangan ya, betul? Yang raise hand? Iya, Ya, nanti betul. setelah dari Pak Yahya, dari GKI Ngupasan di onsite ya Ibu. Iya, selamat malam. Suara saya sudah terdengar ya. Saya ingin bertanya, bagaimana bila seorang anak dilukai oleh orang lain, misalnya oleh gurunya begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi anak yang terluka itu? Karena istilahnya kan bukan kita yang melakukan itu, melukai itu ya, tetapi misalnya gurunya atau mungkin teman-temannya di lingkungannya begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak Yahya, prinsip yang pertama kalau anak kita dilukai, kita tentu tidak menanggung sakit hati itu. Jadi jangan jadi ada dua orang yang sakit hati. Kalau kita ikut sakit hati, kita jadi tidak bisa menghibur anak. Kita tidak bisa menolong anak. Jadi kita harus lihat bahwa yang terluka dia. Jadi kita jangan ikut-ikutan terluka. Walaupun ya bagaimana ya perasaan orang tua. Anaknya mungkin sakit, anaknya mungkin terluka gitu ya. Atau hatinya sedih, kok bisa gitu. Ya, ini yang kita mesti sadar. Kalau kita terluka, kita nggak bisa menolong dia. Nanti yang ada malah kita emosi. Kita mau pukul anak itu, kita mau menghadap ke guru itu gitu ya. Itu yang terjadi. Yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Anak ini minta divalidasi perasaannya. Jadi ketika dia bilang, ya saya sedih, kok dia nggak mau nemenin, kok dia nggak ngatain saya, kok dia pukul saya, kok guru tadi ngomongnya begitu. Nah, kita validasi iya. Papa mengerti, kamu pasti sedih sekali karena kamu merasa ditolak, kamu merasa dilecehkan, kamu merasa dihina, tidak dianggap dan sebagainya. Jadi apa yang dia rasakan kita validasi. Kita jadi nggak usah, ya udahlah kamu jangan lebay gitu. Kan teman kamu nggak satu, ya kalau dia ninggalin kan masih ada teman lain. Atau ya si guru mah dia nggak sengaja lah ngomong begitu. Nah itu sifatnya denial. Jadi denial itu tidak menolong anak untuk belajar menerima situasi yang ada. Jadi
biarkan perasaan itu sakit, ya memang harus dialami, tapi kita coba usahakan ada rekonsiliasi. Coba kita panggil temannya untuk bisa bersama-sama, atau kamu bertanya kepada temanmu, kenapa temanmu melakukan itu kepadamu, ya. Nah, kalau anak kita salah dalam hal ini, temannya jadi berespon, misalnya dia jahil, anak kita jahil ngatain, lalu temannya marah, pukul, itu sebetulnya sebuah pembelajaran. Jadi kita cuma bilang, ya itulah ada orang yang, tapi kan aku cuma ngatain, ya dia bolehnya ngatain juga dong. Ya kita nggak bisa ngatur orang ya nak, tapi kita bisa ngatur diri sendiri. Kalau misalnya dia main-main di kelas, kemudian gurunya marah, walaupun marahnya menurut kita berlebihan, tapi ya dia harus belajar bahwa memang respon orang beda-beda. Jadi lihat tuh nak, akibatnya gurumu bisa ngamuk gitu. Gurumu bisa ini. Jadi kamu mengenal banyak orang. Jadi kita arahkan selalu bahwa memang hidup ini tidak fair, kita tidak bisa mengendalikan respon orang, atau kita nggak bisa mengendalikan situasi. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita terluka, ya nak, sini mau papa peluk, mau kita pergi makan, maksudnya lakukan menghibur hatinya. Gitu ya Pak, Ayah ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ada pertanyaan? Saya buka jika ada yang ingin bertanya. Oh ya, oke. Bu mau tanya. Mau tanya, waktu saya kecil itu orang tua itu keras Bu sama saya. Kadang dipenjalin, anaknya 7 itu semua keras bapak saya itu. Karena bapak saya itu ya dulu pernah punya ajaran. Lontek itu bahasa Jawanya dulu kan, keluarga dulu saya semuanya Islam, nggak ada yang Kristen. Terus saya belajar agama Kristen itu waktu itu ada teman saya yang ngasih Alkitab. Dan saya buka, nggak tahu-tahu itu, yang saya buka itu dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan punya ini. Ya saya menyadari saya bisa mengampuni bapak saya. Tapi luka di dalam hati saya itu lain dengan keluarga kami yang lain, yang 7 orang. Ada yang mau mengampuni, ada yang tidak mau mengampuni. Itu sebagai saya itu harus apa, nyadarkan saudara saya untuk bisa mengampuni bapak saya. Hanya itu. Iya Pak, Bapak sendiri sudah ngampuni ayahnya Bapak? Saudara yang lain belum Bu. Enggak, maksudnya Bapak sendiri sudah ya? Sudah, ya. Iya. Jadi memang tidak mudah Pak mengampuni kalau bukan dari Tuhan yang menolong kita. Jadi memang harus ada anugerah pengampunan yang kita terima, yang kita alami dari Tuhan kita. Itu yang bisa kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau tidak, rasanya tuh, wah saya ngampunin kok enak betul ya dia diampunin. Oh ya bukan enak lah. Jadi sebetulnya dia pun juga bersalah. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak mungkin orang itu hanya bersalah kepada kita, dia juga bersalah kepada Tuhan. Maka kita harus ingat di dalam hubungan kita dengan orang itu, di tengah-tengah ada Tuhan. Ketika saya mengampuni, berarti saya urusannya dengan Tuhan dulu. Ketika dia menyakiti saya, dia urusannya juga dengan Tuhan dulu. Ya, nah Pak, kalau kita tahu bahwa mengampuni itu kuasa dari Roh Kudus yang menolong, kita doakan supaya saudara-saudara Bapak memiliki hati yang demikian, hati yang legowo, hati yang mau mengampuni ayah, ya. Karena ayah juga ketika dia keras, dia pikir itu cara didik yang benar. Tapi kan ternyata sebetulnya tidak tepat, ya. Karena dulu mungkin dia dididik oleh ayahnya juga, oleh mbahnya kita, itu dengan keras juga gitu ya. Jadi dia pikir, oh itu cara yang benar gitu ya, supaya kuat, supaya tegar. Tapi kan itu bukan cara yang tepat ya. Kira-kira itu ya Bapak Ibu. Ini masih ada. Terima kasih. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya, bukan bertanya, tadi menanggapi tadi apa? Si tukang periuk tadi Bu. Jadi kalau kita baca firman tadi, itu kan tukang periuk zaman dulu gitu. Padahal kalau saya lihat pegawai
ya, tukang-tukang periuk di Yogyakarta di Kasongan tuh sekarang bahannya lain, Bu. Tanah liatnya sudah disaring, lembut, halus. Ada yang diendapkan dulu memakai sari tanah liatnya dan sebagainya. Keduanya metodenya juga lain. Teknologinya, alatnya dulu diputar dengan tangan, sekarang dengan mesin, dengan kecepatan tinggi, modelnya lain, metode lain. Tukang periuknya juga sekarang banyak yang pendidikannya tinggi, bukan pakai celana pendek, celana kolor, gitu Bu ya. Jadi di sini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah proses pengampunan dan sebagainya masih seperti dulu? Apa mengikuti perkembangan metodologi perusahaan Ciperiuk dari Ibu? Karena anak-anak sekarang Bu, dulu masuk SD nggak bisa baca. Sekarang sudah bisa main gadget, sudah bisa ngeyel sama orang tuanya. Nah, ini. Jadi sering saya ketemu anak-anak, istilahnya saya sampai bingung. Saya mau pengen tanya apakah ada ilmu bandelnologi, ilmu yang mengerti bandel dulu. Itu. Dulu Jaya Suprana ada keliru monologi, Bu ya. Ilmu keliru jadi benar. Nah, sekarang Ibu bagaimana? Apakah ada? Ibu bisa nggak memberikan ilmu yang mengatasi perbandelan anak? Karena sekarang anak-anak pinter, Bu. Jadi Ibu sekarang jangan kayak mama, itu kan zaman dulu. Kalau sekarang lagunya Farel, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan anak sekarang, mama, papa, jadul. Gimana deh? Sekarang pakai sebagai engkong mbah tuh bingung. Ini ya anak itu. Jadi itu apakah ilmu apa ya? Ilmu psikologi, ilmu peragamaan apa tuh? Sekarang jadi ada apa? Ustadz atau agama mencabuli santrinya. Jadi kayak ke zaman dulu kayak sekarang terbuka nggak ada santrinya, yang lain banyak ada yang aman, lebih aman kayak. Jadi seperti itu contohnya saya sering ketemu teman-teman, nah kenapa harus pakai santrinya kok yang online ya banyak kok, malah bingung. Jadi apakah seperti itu Bu? Nah, jadi apakah ya seperti tadi Bu, masih zaman dulu seperti zaman saya didik bapak saya, apa seperti saya di anak saya? Ini jadi sering saya ketemu dengan teman-teman yang jangkong emak, udah bapak orang tua, anak saya juga sudah menghadapi itu. Contohnya sekarang dulu anak-anak nggak bisa main HP Bu ya. Agak sekarang sudah. Tadi kalau Ibu menggambarkan kaki diborgol pakai bola hitam. Nah sekarang bola hitamnya itu HP Bu. Justru dibawa kemana-mana dia nyaman. Digerendeli bola hitam, anak sekarang mah nyaman Bu. Emang dia pikirin Pak. Gak apa-apa lah. Disitulah sebenarnya apakah ilmu proses pengampunan atau ilmu proses tukang periukan ini masih seperti yang Ibu kembangkan seperti itu, atau memang ada metode-metode baru supaya ya namanya anak Bu ya. Mungkin anak sekarang kelas 5, kelas 6 udah pandai buat teknologi, buat ini, mungkin di kuliner dia bisa masak, bisa buat itu ini. Tapi orang tuanya jangan, itu bibik saja, itu lah. Sering ya seperti itu Bu. Makasih Bu, gambarannya gitu Bu. Pak. Jadi tadi pertanyaannya adalah itu berkaitan dengan pengampunan ya. Oke, saya kembalikan ke pertanyaan semula bahwa apakah pengampunan itu menjadi sesuatu yang bentuknya berbeda gitu? Karena tadi apakah pengampunan itu bentuknya enggak seperti bejana yang digambarkan di Alkitab, tetapi bejana yang Bapak lihat di Kasongan begitu? Jadi gini gitu Bu, ya. kalau kita tanah liatnya itu anak, itu kan anak lain Bu. Kalau anak dulu ya tanah liat ya. Sekarang kan ada disaring, di ini, di itu. Dulu anak-anak dulu itu ya begitu. Mungkin zaman Ibu masuk SD sudah bisa baca. Saya masuk SD belum bisa baca. Bahannya kan lain Bu anak ini. Metodenya lain. Nah, bagaimana dalam proses pengampunan, perbaikan karakter dan sebagainya, apakah masih sama seperti dahulu dengan ilmu lagunya Farel dibanding-banding kayak tadi itu, atau bukan sudah lain? Oke, terima kasih Pak. Mari Bu Charlotte. Ya, jadi kalau tadi ayat Yeremia 18 konteksnya. Jadi konteks tentu itu kan semacam ilustrasi bahwa luka, saya memakai kata luka dari soal
tukang periuk, kalau melihat bejana yang dibuat itu nggak baik, sama tukang periuk itu akan dibentuk ulang gitu ya. Jadi bagaimana cara membentuk ulang? Pasti ini konteks zaman dulu. Jadi dihancurkan untuk dibentuk ulang. Jadi kalau relate dengan sekarang, tentu yang dihancurkan sebetulnya bukannya dihancurkan dalam konteks dipukul, dianiaya, bukan. Anak itu harus bertobat. Jadi harus sampai kepada titik repentance, pertobatan. Nah, pertobatan itu macam-macam caranya, nggak harus dihukum. Ya, anak saya ketika suami saya ngomong pelan-pelan, ketika dia bilang, ingat ya, sekalipun kamu bandel, kamu tuh tetap anak papi, dan papi sayang sama kamu. Itu membuat anak saya justru menangis. Justru pertobatan itu terjadi karena dia merasa dikasihi. Jadi pakailah 1001 cara yang kita nggak tahu, yaitu caranya Tuhan. Jadi artinya minta hikmat sama Tuhan untuk bagaimana kita membuat hatinya ini dimenangkan. Hatinya yang dikembalikan kepada Tuhan. Ya, jadi intinya itu. Kondisi sekarang anak bisa dikerasin salah, dilembekin salah. Nanti dia jadi kurang ajar. Ya, kalau dikerasin dia jadi sakit hati. Lalu orang tua bilang, jadi mesti diapain, Bu? Nah, itu dia. Pakailah cara Tuhan. Ya, semua momen berbeda. Setiap anak beda. Ada yang dari kaca, ada yang dari karet, ada yang dari kaleng. Itu ilustrasi juga ya, Pak ya. Bapak Ibu, ilustrasi supaya untuk memudahkan bagaimana kita menangani, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Jadi minta hikmat sama Tuhan ketika mendisiplin. Nah, kalau sampai mereka terluka akibat disiplin kita, jangan lupa tetap ada anugerah. Dan kita di dalam kekristenan, kita punya kasih karunia. Jadi janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit, yang membuat kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Itu ada di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Jadi supaya nggak ada kepahitan, supaya nggak ada pahit, sekalipun dia sakit, harus ada kasih karunia itu. Kasih karunia yang menyembuhkan. Ya, jadi ini saya jawab boleh ya? Ini ya Bu, yang terakhir kali ya. Bolehkah guru atau sekolah berperan sebagai orang tua kedua ketika mungkin anak-anak memiliki luka batin pada orang tuanya dengan tujuan agar si anak merasa punya orang kedua tempat curhat, sehingga tidak berusaha mencari tempat orang lain yang mungkin menyebabkannya salah pilih dalam pergaulan, sekaligus menjadi mediator untuk rekonsiliasi bagi hubungan orang tua anak. Karena terkadang ada beberapa orang tua yang seakan-akan menganggap guru sekolah tugasnya memberi ilmu, tidak berhak turut campur dalam urusan internal mereka. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik. Jadi kita mengenal ada istilah reparenting. Jadi reparenting itu justru sangat diperlukan ketika anak itu tidak mengalami parenting yang benar di dalam masa kecilnya. Nah, si guru itu dia berperan sebagai orang tua, di mana ketika dia memberikan sentuhan-sentuhan kepada si anak yang tujuannya untuk pemulihan si anak dan orang tua. Guru itu bukan mensubstitute, guru itu bukan menggantikan fungsi orang tua, tapi guru itu menolong untuk mengembalikan hubungan orang tua anak itu. Jadi dia tidak hadir, dia mencuri gitu ya, maksudnya hubungan orang tua anak. Ya udah kamu panggil aja bapak ini ayahmu, panggil ayah gitu. Nah, saya pikir kurang bijaksana ya, sehingga justru yang kita harus lakukan bagaimana seperti ini yang tadi Bapak katakan ya, dengan tujuan si anak merasa punya tempat yang kedua. Tapi tujuannya justru menjadi mediator untuk rekonsiliasi hubungan orang tua dan anak. Jadi benar sekali Pak, kita sebagai guru justru menjadi orang tua kedua, tapi quote unquote ya, di sekolah sebagai pendidik. Karena tetap orang tua juga mendidik, kita guru juga mendidik. Ya, jadi bagaimana guru dan orang tua harus berpegangan tangan, sama-sama mendidik anak. Ya. Baik, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua perhatian. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah
antusias ya, cukup antusias dan memberikan pertanyaan. Dan untuk seminar kali ini, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri, gitu kan? Kita akhiri seminar parenting kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, baik secara onsite maupun online, gitu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri, gitu ya, memberikan waktu. Harapannya parenting kali ini bisa membekali kita semua bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran bahwa bagaimana sih kita harus berlaku, gitu ya, bagaimana kita harus membangun sebuah hubungan yang baik antara anak dan juga orang tua kita, gitu ya. Dan kita akan akhiri. Terima kasih Bu Charlotte untuk waktunya hari ini di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu Bu Charlotte itu sangat sibuk sekali. Kemarin cukup lumayan untuk bisa matchingkan waktu gitu. Tapi akhirnya sampailah pada hari ini, hari Rabu 4 Oktober gitu ya. Itu jadi satu waktu yang kita semua bisa. Kita mau berdoa, kita mau akhiri seminar parenting kali ini karena tadi diawali dengan doa juga. Kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami bisa mendengarkan tentang ilmu parenting. Kami tahu bahwa kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam setiap proses parenting kami. Baik kami yang sudah memiliki anak, baik kami yang sebagai pembimbing, pengajar, baik kami yang bahkan sedang belajar untuk menjadi pasangan, kiranya Tuhan boleh menolong supaya proses parenting kami ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memiliki anak-anak, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa menjadi pater Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mengakhiri acara ini, kiranya Tuhan boleh sertai kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Untuk beberapa Bapak Ibu yang masih bertanya gitu kan, kalau nanti misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi sepertinya semua sudah terjawab gitu ya. Nanti untuk materinya kami usahakan untuk bisa dikirim lewat WhatsApp, tetapi tidak dalam waktu dekat ya, karena itu butuh proses. Oke. Dan terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di parenting berikutnya.